Surat Rasul Petrus yang kedua, pasal 1. Salam dari Simon Petrus. Dari Simon Petrus, hamba dan rasul Kristus Yesus, kepada mereka yang telah menerima iman yang sama dengan yang kami miliki, melalui kebenaran Allah dan Juru Selamat kita, Kristus Yesus. Kiranya anugerah dan damai sejahtera melimpah bagimu dalam pengenalan akan Allah dan Yesus, Tuhan kita. Orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah. Kuasanya yang ilahi telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berkenan dengan hidup dan kesalehan, melalui pengetahuan akan Dia yang telah memanggil kita menuju kemuliaan dan kebaikannya. Melaluinya, Dia telah menganugerahkan kepada kita janji-janjinya yang sangat besar dan berharga, supaya olehnya kamu dapat ikut ambil bagian dalam keilahiannya dan terhindar dari kerusakan yang terjadi di dunia yang disebabkan oleh berbagai hawa nafsu yang membinasakan. Untuk tujuan itu, berusahalah dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan imanmu dengan kebajikan, kebajikan dengan pengetahuan, dan pengetahuan dengan penguasaan diri, dan penguasaan diri dengan ketabahan, ketabahan dengan kesalehan, kesalehan dengan kasih persaudaraan, kasih persaudaraan dengan kasih. Sebab jika semuanya ini ada dalam dirimu dan terus bertambah-tambah, kamu tidak mungkin menjadi sia-sia atau tidak berbuah dalam pengenalan akan Tuhan kita, Kristus Yesus. Akan tetapi, orang yang tidak memiliki semuanya itu adalah orang yang tidak dapat melihat dengan jelas dan buta, karena dia lupa bahwa dia telah dibersihkan dari dosa-dosanya yang lalu. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, berusahalah lebih giat lagi untuk memastikan bahwa kamu benar-benar dipanggil dan dipilih. Sebab jika kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah jatuh. Dengan demikian, pintu ke dalam kerajaan kekal Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, akan terbuka lebar bagimu. Itulah sebabnya aku bermaksud untuk selalu mengingatkanmu akan semua hal itu. Sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah dibangun dengan kukuh dalam kebenaran yang sekarang kamu miliki. Selama aku masih hidup dalam tenda duniawi ini, aku menganggap perlu untuk mendorong kamu dengan cara mengingatkanmu, sebab aku tahu bahwa aku akan segera meninggalkan tenda ini seperti yang telah ditunjukkan kepadaku dengan jelas oleh Tuhan kita, Kristus Yesus. Dan aku akan berusaha dengan sungguh-sungguh supaya setelah kepergianku, kamu dapat selalu mengingat semuanya ini. Saksi mata kemuliaan Kristus. Sebab kami tidak mengikuti mitos-mitos yang dikarang dengan cerdik ketika memperkenalkan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Kristus Yesus, tetapi karena kami adalah saksi-saksi mata akan kemuliaannya. Sebab Dia menerima hormat dan kemuliaan dari Allah Bapa ketika suara yang maha mulia datang kepadanya. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Kami pun mendengar suara itu datang dari surga ketika kami bersama-sama dengannya di atas gunung suci. Kami juga semakin diyakinkan oleh perkataan nubuat yang sebaiknya juga kamu perhatikan dengan cermat, seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap, sampai pagi datang dan bintang fajar terbit dalam hatimu. Akan tetapi, hal terutama yang harus kamu pahami adalah bahwa tidak ada nubuat dalam kitab suci yang berasal dari penafsiran seorang manusia, sebab tidak ada satu pun nubuat yang muncul dari keinginan manusia. Sebaliknya, dari orang-orang berbicara atas nama Allah berdasarkan pimpinan Roh Kudus.